Materi 4. Peran agama dalam kehidupan manusia yang beranggotakan Anissa Sofbatunida, Hafida Torenia Wibowo, Yakwina Rizky, dan Rosya Fikriya. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungan. Kedudukan dan fungsi simbol serta ritual keagamaan. Kedudukan agama dalam sebuah kehidupan berada di dua tempat, yaitu kedudukan dalam kebenaran serta kedudukan dalam perilaku manusia. Kedudukan agama dalam kebenaran memiliki 4 pandangan yang berbeda dengan pengertiannya masing-masing. Pandangan tersebut yaitu, yang pertama, menurut pengetahuan. Kedudukan agama merupakan kebenaran yang dapat diterima oleh akal manusia, baik dalam pikirannya maupun tingkah laku. Yang kedua, menurut ilmu kedudukan. Kebenaran yang diperoleh melalui proses ilmiah yang di dalamnya terdapat suatu akar permasalahan yang harus segera diselesaikan. Yang ketiga, menurut filsafat. Kebenaran yang sesuai dengan logika serta diperkuat oleh dalil nakli ataupun akli. Dan keempat, menurut agama. Menurut agama, kedudukan agama merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan jelas yang berdasarkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Simbol dan ritual keagamaan. Simbol adalah semua atribut, gejala, dan penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama. Sedangkan ritual adalah sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganut suatu agama, di mana ritual tersebut sudah diatur di dalamnya. Ini dicontohkan seperti Ka'bah sebagai benda sakral juga menjadi simbol umat Islam. Umat Islam diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat, di mana Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Nah, dalam contoh ini terlihat bahwa Ka'bah sebagai simbol mempunyai hubungan erat dengan sholat sebagai ritual. Nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama, dalam lingkungan pendidikan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pendidikan ialah menanamkan akhlak kebaikan terhadap anak-anak dalam lingkungan merupakan hal yang utama dalam ajaran agama. Tujuannya adalah agar menjadi manusia yang memberikan potensi untuk membawa kebaikan terhadap alam sekitar, mengenal mana yang baik dan buruk, mengontrol emosi dengan baik, mengendalikan hawa nafsu, dan hikmah dari setiap hal yang dilakukannya. Yang kedua, dalam lingkungan keluarga. Terdapat 2 poin penting, yaitu yang pertama, menumbuhkan potensi fitriah, yaitu dengan cara orang tua menempatkan dirinya sebagai proses peletak dan menumbuh kembangkan potensi fitriah yang dimiliki anaknya. Dan yang kedua, menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam ini yang patut diberikan untuk anak adalah pendidikan iman, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. Dan yang terakhir, dalam lingkungan pekerjaan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pekerjaan adalah menumbuhkan sikap etos, yaitu dengan cara bekerja secara efisien, rajin, teratur, disiplin, serta tepat waktu. Etos kerja yang baik akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada pekerja-pekerja yang lainnya guna mencapai hasil yang lebih baik lagi. Lalu kita akan membahas mengenai ta'abudi dan ta'akuli. Pertama-tama, apa sih ta'abudi dan ta'akuli itu? Ta'abudi adalah ketentuan hukum di dalam nas atau sunnah dan Al-Quran yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan ta'akuli yaitu ketentuan nas yang masih bisa diinterpretasi. Dengan demikian, dalam masalah ta'abudi, manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nas yang bersifat ta'abudi adalah ghair ma'qul al-ma'na atau mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.
sedangkan ta'akuli berasal dari fi'il ta'aqqala yata'aqqalu ta'aqqulan, yang berarti sesuatu yang masuk akal atau rasional. Apa saja sih objek-objek ta'abudi dan ta'akuli? Objek ta'abudi yaitu umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nas dan hukum-hukum yang bersifat ta'abudi, seperti jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kewajiban zakat, dan haji. Lalu ada pula hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang bersifat permanen. Misalnya kewajiban anak kepada kedua orang tuanya. Ada pula ketentuan batas talak yang dapat dirujuk oleh suami hanyalah 2 kali, seperti yang ditulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Lalu ada pula ketentuan batas iddah atau masa tunggu seorang istri yang ditalak suaminya, seperti yang ditulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234, serta Quran surat At-Talaq ayat 4. Ada pula sanksi kafarat terhadap pelaku zihar dan ila dalam surat Al-Baqarah ayat 226 dan surat Al-Mujadilah ayat 2-4. Sebaliknya, untuk objek ta'akuli, masalah muamalah merupakan objek yang paling dominan. Dalam kaitan ini, ketentuan dalam nas meskipun tegas masih dapat diijtihadkan, seperti sebagian besar ulama berpendapat, kesaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dalam transaksi bisnis sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 bukanlah hal yang mutlak. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah tercapainya kebenaran dan ditegakkannya bisnis secara baik dan jujur, serta terhindar dari tipu daya.
Selanjutnya yaitu elemen-elemen peradaban dalam agama. Yang pertama yaitu makna peradaban. Peradaban memiliki dua nilai penting, yaitu nilai ketinggian material dan spiritual, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Maka, jika ada satu peradaban yang hanya menonjol dalam satu sisi saja, maka dia tak layak disebut sebagai sebuah peradaban yang sempurna. Karena bisa jadi dia maju secara industri, teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Namun secara kemanusiaan, dia gagal disebut sebagai sebuah peradaban, karena ternyata dia tidak memberikan apa-apa kepada manusia. Yang kedua yaitu hakikat peradaban. Didefinisikan konsep sejarah dari kata al-hadoroh, di mana Islam layak disebut sebagai al-hadoroh, tidak hanya sebagai din atau agama. Untuk itu, penting dijelaskan mengenai makna peradaban dari kata din itu sendiri, yaitu al-madaniyah. Karena sejatinya Islam memiliki satu konsep peradaban yang terkait erat dengan agamanya, yaitu al-madaniyah atau al-tamaddun. Kata din secara leksikal berasal dari kata kerja fi'il dana yadinu, yang bermakna ata'awadalla, atau taat dan merendahkan diri. Sebagai wujud dari peradaban inilah kemudian muncul istilah diwan, yaitu daftar atau buku, yang di dalamnya dicatat nama-nama prajurit atau orang-orang dermawan. Kemudian, diwan juga merupakan kumpulan bait-bait syair seorang penyair, atau kata diwan semakna dengan kitab atau buku. Lalu ada 3 pondasi peradaban. Yang pertama, adanya transmisi pandangan hidup dan keyakinan, atau disebut al-naqlah, al-tasawuriyah, dan al-iqtiqodiyah. Yang kedua, ada transmisi keilmuan, atau disebut al-naqlah al-ma'rifiyah. Ini yang disebut dengan tahawul ma'rifi atau perubahan ilmiah, yaitu masuk ke dalam nalar untuk mencelupnya dengan celupan yang memungkinkannya dapat berinteraksi dengan alam atau al-kaun, dan dunia atau al-a'lam, dan wujud atau al-wujud. Yang ketiga yaitu transmisi metodologis, yaitu satu transmisi penting yang tidak mungkin dipisahkan dengan 2 transmisi sebelumnya. Diyakini secara jamak bahwa metode atau manhaj berperan penting dalam gerak pemikiran manusia, peradaban secara umum. Keberagamaan.
Keberagamaan adalah adanya kesadaran diri individu dalam menjalankan suatu ajaran dari suatu agama yang dianut. Hal terpenting dalam beragama adalah memiliki keimanan. Dengan beriman, maka kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Praktek agama atau peribadatan bisa dengan sholat, sedekah, zakat, puasa, kurban, dan haji bagi yang mampu. Praktik keberagamaan memberikan dampak kepada kehidupan seperti pada bidang pendidikan yang menjadikan agama sebagai tolak ukur dan pembelajaran tingkah laku peserta didik. Dalam bidang politik, menjadikan agama dalam berperilaku politik. Dan dalam bidang ekonomi, menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam mengatur perekonomian dan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.